Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko 25 Seedling Farm, Klinik Tani dan Agronema. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang. Dan jika Tani bisa membuat video konten, mudah-mudahan materi ini memberikan informasi, cakrawala, dan ilmu yang bermanfaat untuk petani padi pada khususnya. Dan untuk pemirsa sekalian selalu diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, di kesempatan ini jika Tani Channel akan membuat mengulas tentang pembibitan atau persemaian untuk berbudidaya tanaman padi non mesin atau konvensional. Cara ini memang sudah puluhan tahun, bahkan mungkin saya belum lahir pun cara ini sudah dilakukan oleh orang tua kita, mbah-mbah kita kan gitu. Tetapi sampai dengan saat ini dengan perpindahan teknologi mesin untuk pindah tanam, petani pun juga masih enggan dalam hal melakukan pindah tanam dengan menggunakan mesin. Tetapi tetap suka, tetap asik, tetap menikmati dengan pindah tanam non mesin atau konvensional ini. Mungkin ada beberapa kemudahan yang bisa dilakukan di pindah tanam non mesin ini. Biasanya pembuatan lahan sebelum disebar benih padi itu berbarengan dengan pembuatan lahan atau pembajakan pada lahan petani itu sendiri. Jadi dalam pembajakan seperti ini itu sekaligus dilakukan pembuatan persemaian atau pembuatan pembibitan, karena alatnya pun satu sudah masuk dalam lahan kita sekaligus membuat lahan untuk pembibitan sekalian. Makanya biar nggak bolak-balik lagi sehingga langsung dijadikan untuk pembuatan pembibitan. Setelah pembuatan pembajakan biasanya langsung dibuat untuk lahan pembibitan seperti ini dan dihaluskan, diratakan ataupun disorok oleh petani itu sendiri dan dibuat paret-paret supaya apa? Supaya nantinya keong itu tidak bisa memakan bibit-bibit padi yang sudah tumbuh. Sehingganya insya Allah bisa lebih aman, lebih bisa terkendali. Walaupun dengan menggunakan pembibitan seperti ini, gangguan dari keong dikala nanti air masuk atau dikala nanti petani memberikan air di persemaian juga akan terjadi gangguan di keong mas, sehingganya memang sering-sering dilakukan penyemprotan menggunakan molluscicida atau racun keong untuk menanggulangi keong mas yang mengganggu di pembibitan. Karena kalau tidak kita tanggulangi keong mas tersebut, bibit padi yang akan ditanam oleh petani itu yang pasti akan habis dan tidak cukup untuk luasan lahan yang diperuntukkan atau yang sudah diperkirakan. Setelah lahan jadi disebar, tetapi waktu proses pembuatan atau waktu proses penyebaran benih padi itu enggak kita buat videonya. Ini kita langsung buat pada saat pembibitan tanaman padi sudah berumur kurang lebihnya 10 hari ataupun malah sudah di pupuk pertama itu. Jadi seperti ini pembibitan konvensional untuk tanam pindah yang dilakukan
non mesin. Jadi memang dibuat hamparan yang nantinya bakal dicabut atau didaut oleh tenaga manusia. Pencabutan atau pendautan ini dilakukan H-1 atau H-2 sebelum pindah tanam padi ke lahan. Keuntungannya dengan menggunakan sistem ini, pembibitan bisa dilakukan di lahan yang memang satu hamparan, satu kepemilikan dengan petani, sehingganya dikala nanti waktu membagi bibit ke lahan itu satu tidak terlalu jauh, yang kedua tidak memakan biaya yang lebih. Tetapi biasanya cara-cara seperti ini waktu habis dipupuk 2-3 hari air dimasukkan, keong juga ikut mengganggu. Kadang-kadang masih banyak lahan atau persemaian ini yang pertumbuhannya tidak rata. Faktor utamanya yaitu karena gangguan keong mas. Seperti ini salah satu gangguan keong mas, dan penggunaan daripada bibit untuk satu hamparan kurang lebihnya 1 hektar itu membutuhkan benih kurang lebihnya 15 kilo sampai dengan 20 kilo, tergantung daripada kekhawatiran petani itu sendiri. Biasanya kalau petani terlalu khawatir, takut bibitnya itu kurang, biasanya 20 kilo. Tapi kalau mereka yang biasa menggunakan lahan pembibitan yang lebar, itu 15 kilo untuk 1 hektar lahan sangatlah cukup. Bisa jadi nyisa, sehingganya ya bisa dilakukan. Kalau petani pengen mencoba ya monggo, mau 15 kilo atau mau 20 kilo per hektar keperluan bibitnya. Cuman kadang-kadang seperti itu, kurang bagusnya, kurang asiknya menggunakan pembibitan yang seperti ini. Tapi memang di tempat kami sistem pembibitan seperti ini 90% petani masih menggunakan gaya atau cara-cara pembibitan yang konvensional, seperti itu. Mungkin ya karena lebih mudah, terbiasa, yang utama terbiasa. Jadi petani sudah dari dulu terbiasa menggunakan pembibitan seperti ini dan jarang menggunakan pembibitan yang sifatnya mesin. Jadi ini informasi tentang pembibitan atau persemaian padi untuk pindah tanam non mesin atau konvensional. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.